Kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif, dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan, setuju? Pak Gu, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa, tepuk Terima kasih tangan. Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo. Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar. Sahabat lama. Memang nggak bohong Mas Ganjar, sama-sama bilang sahabat. Kalau kita lihat, ini para baca pres bicaranya sih teman, sahabat, senior. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita, iya ada semoga konsolidasi di tingkat elit termasuk para baca pres ini juga bisa diterima pesan perdamaian itu sampai ke tingkat akar rumput. Nah, salah satu yang punya peran adalah mesin politik masing-masing baca pres. Saya sudah bersama dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan politisi atau juru bicara muda dari Partai Demokrat, ada Mbak Diska Putri dan juga Bang Deddy Sitorus dari PDIP. Mbak Diska, Bang Deddy, terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Kenapa kami undangnya? Karena salah satu yang punya peran penting selain kami juga ya. Ini salah satu upaya kami untuk tetap menjaga jangan sampai jelang Pilpres 2024 kita balik lagi di dua pemilu sebelumnya nih Bang Deddy, ada polarisasi. Apa yang sudah disiapkan oleh PDIP sebagai salah satu mesin partai dari baca pres Ganjar Pranowo untuk bisa mencegah jangan sampai yang di tingkat akar rumput balik lagi nih, nggak move on ternyata. Tadi saya ngobrol dengan Indonesia Indikator, belum move on, atau jangan-jangan yang dia udah netral, dia udah berharap melihat hal yang substantif, malah balik lagi kayak 2019 lalu, Bang Deddy. Kalau polarisasi saya kira tidak mungkin dihindari. Karena dalam kondisi sekarang semua survei yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei, baik yang kredibel maupun asal-asalan, tidak ada calon presiden, bakal calon presiden yang dominan. Jadi sangat dimungkinkan dua putaran. Kalau sudah dua putaran tidak terhindarkan polarisasi. Yang kita hindarkan adalah polarisasi yang baperan. Nah, maksudnya gimana nih baperan ini? Ya, terbawa-bawa jadi urusan hidup mati. Jadi urusan akidah, jadi urusan eksistensial. Ini kan berbahaya. Kita harus menyadari nih seluruh warga negara, apalagi yang muda-muda ya, bahwa suksesi kepemimpinan itu berlangsung secara demokratis setiap 5 tahun. Ya. Dan seorang pemimpin itu maksimal bisanya 2 periode, 10 tahun. Jadi ini adalah hal yang regular harus kita lakukan. Jadi kita juga harus melihat, karena ini adalah bagian yang tidak terhindarkan dari demokrasi, kita tidak perlu menghindari polarisasi. Yang kita hindari tadi itu ya baperan itu, ya, bahwa seolah-olah ini urusan hidup mati lah, urusan saling meniadakan, urusan saling menghujat, memfitnah, itu yang kita hindari. Nah, PDI Perjuangan bagaimana? Saya kira kita dari awal, bukan dari awal ya, dari awal kita masuk ke partai itu kita dididik untuk selalu berpikir bahwa membangun negara ini ya harus gotong royong. Tidak mungkin hanya kita yang hidup atau hanya kita yang hegemonik, hanya kita yang berkuasa, nggak bisa. Indonesia itu dibangun dengan semangat gotong royong. Semua harus bahu-membahu. Yang namanya kontestasi pemilu itu ya 5 tahunan. Setelah selesai memilih ya ya langsung kembali seperti melakukan biasa. Konsolidasi lagi. Misalnya ambil contoh, saya terpilih di daerah pemilihan saya Kalimantan Utara. Ketika bertarung dengan semua partai. Begitu saya terpilih kepala daerah semua yang bukan dari PDI Perjuangan, ya saya bantu memperjuangkan anggaran. Nggak ada itu warna merah, hijau, kuning, biru, apalagi ungu, ya. Nggak boleh begitu. Nggak ada partai ungu juga, Bang Deddy. Ya, nggak ada partai ungu. Yang ada adalah partai biru nih. Ungu-ungu. Oke, ungu-ungu. Oke. Ada Mbak Diska nih, juru bicara muda dari Partai Demokrat. Bagaimana Mbak Diska melihat apakah politik identitas, isu SARA itu hanya sekadar narasi yang memang muncul secara organik di tingkat akar rumput, atau ada partai atau tim sukses yang mau menggunakan itu sebagai strategi pemenangan? Bagaimana? Ya, tentu kita tidak bisa seolah pointing fingers mana partai politik atau yang mana yang menggunakan
identitas, yang kemudian satunya lagi juga ternyata ada bagian-bagian di mana juga dimenangkan oleh yang lain. Ketika dimanfaatkan yang satu misalnya identitas, yang satu kemudian dimanfaatkan, kita tahu polarisasi selalu ada yang menggunakan identitas dan yang non identitas juga ternyata memanfaatkan identitas itu sendiri. Jadi menurut saya ini kita harus hentikan. Jadi untuk 2024 ini kita harapkan bahwa akan ada lebih banyak adu gagasan, adu pemikiran. Kita tahu bahwa seperti yang tadi Bang Deddy bilang bahwa Pak Andi sendiri sudah mulai dengan itu nggak? Bahwa tentu saja adu gagasan dan kita tahu bahwa selama ini di antara kita lihat ada 3 baca pres, sepertinya Pak Anies ini yang paling banyak suka menulis artikel dan menulis gagasan. Ada banyak gagasan dia yang sudah muncul di berbagai koran misalnya, di media massa, dan juga kita tahu misalnya sekarang ada banyak tempat-tempat, ada banyak occasion seperti yang tadi dilihat bahwa ada tiga calon presiden yang kemudian acara Apeksi kemarin, kemudian ada adu gagasan. Di situ juga kita harus mengacungi jempol dan harus mengapresiasi bahwa ketiga baca pres ini sama-sama memperlihatkan goodwill untuk membuat demokrasi lebih sehat. Kita lihat bahwa harapannya semuanya kita lihat tadi Pak Anies bilang ke Pak Ganjar sahabat lama, Pak Ganjar bilang Pak Anies adalah teman. Itu menurut saya adalah goodwill bahwa setidaknya dimulai dari diri sendiri, apalagi dari elit seperti misalnya tadi PDIP, Partai Demokrat, dan berbagai termasuk partai. para baca presnya, termasuk para baca presnya untuk memulai dari setidaknya dari elit sendiri untuk tidak menyebarkan sentimen-sentimen identitas yang selama ini kita hindarkan. Tadi Diska cerita kalau Pak Andi sudah mulai menyampaikan gagasan, menyampaikan gagasan. Pak Ganjar sendiri bagaimana Bang Deddy? Oh banyak kalau soal gagasan, tapi kita bicara gagasan yang normatif atau gagasan yang memang untuk dieksekusi. Ya, cara bedainnya gimana itu? Beda. Kalau misalnya bicara kita akan menghadirkan keadilannya itu ya oke lah. Apa wujud keadilan gitu maksudnya? Loh, kan ini akan lebih baik dalam hal apa kan gitu. Kita mau berantas korupsi. Caranya kan itu masih ya. Dan kita sudah menunggu cukup lama itu dari seorang Anies Baswedan karena dia kan sudah hampir 9 bulan kalau nggak salah. Betul. Jadi calon presiden untuk menuliskan pikirannya yang konkret gitu ya, bukan normatif gitu ya. Kita tunggulah kan Pak Ganjar juga baru berapa 21 April lalu lah ya. 21 April gitu ya untuk menyusun satu visi misi kan ini. Tapi dari rekam jejak beliau kan kelihatan. Apa saja misalnya? Misalnya bagaimana Pak Ganjar tuh menyelesaikan soal wadas. Yang oleh karena itu dia dibully habis-habisan misalnya. Padahal itu program pemerintah pusat yang tanggung jawab harusnya Kementerian PUPR, tapi bolanya nembaknya ke Pak Ganjar. Akhirnya persoalan itu selesai. Dan nggak ada yang mengglorifikasi itu. Jadi kalau mau melihat Ganjar, lihat dari rekam jejaknya. Bagaimana dia peduli soal stunting, gitu ya. Bagaimana dia peduli soal anti korupsi. Bagaimana dia selalu komitmen dengan soal-soal lingkungan hidup. Itu kan persoalan-persoalan konkret, tapi belum menjadi sebuah visi misi yang utuh. Karena apa? Menyusun satu visi misi itu kan harus merupakan keinginan bersama dari partai-partai yang mendukung. Sekarang masih peta sementara ya. Dari masukan-masukan dari para stakeholder. Misalnya dulu kita bikin visi misi Pak Jokowi, kita undang seluruh partai pendukung. Bukan hanya partai pendukung, tetapi guru-guru besar dari beberapa universitas ternama di Indonesia. Jadi nggak bisa mau lu dewe. Ini maunya Indonesia gitu loh ya. Tadi di awal obrolan malam saya ngobrol dengan peneliti dari Indonesia Indikator. Kita coba melihat ke belakang untuk bisa mempersiapkan masa depan kita lebih baik. Artinya Pilpres 2024 lebih baik. Kita lihat datanya. Saya mau minta tanggapan dari Mbak Diska. Kita lihat datanya, ternyata dulu kan ingat nggak? Masih ada kata yang mempolarisasi kita, cebong dan kampret. Ini ada 70,78% Mbak Diska yang suka menggunakan kata cebong ini dilekatkan pada mereka yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian juga menyatakan kritikan terhadap pemerintah. Nah, klaster ini kalau cebong ya dilekatkan pada mereka yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, menyuarakan kritikan terhadap pemerintah. Klaster ini juga punya kecenderungan mendukung baca pres di media massa ya. Anies Baswedan. Media sosial, Bang. Ini media sosial. Jadi, Mbak Diska mungkin bisa memberikan tanggapan mengenai data ini. Jadi banyak yang mengkritik Pak Jokowi itu memilih Pak Anies Baswedan. Apa karena memang membawa narasi perubahan? Apa konsekuensi dari itu? Dan bagaimana kemudian
menjaga jangan sampai mereka yang dulu belum move on masih sering pakai kata cebong sampai sekarang tuh Bang Deddy, 13 Juli ini, 13 Juli datanya. 71%. 71% untuk jangan sampai membawa narasi itu, tapi yang Anda katakan tadi lebih substantif dong, bawa program apa yang mau dibawa, kalau memang mau bawa perubahan apa? Nah, itu dia yang selalu digaungkan oleh setidaknya oleh Ketua Umum kami, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, bahwa perubahan yang dibilang adalah tidak menihilkan, justru tidak menihilkan apa yang sudah pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk juga Presiden Jokowi. Jadi tentu prinsip kepemimpinan, konsolidasi kepemimpinan dari masa ke masa selalu adalah continuity and change. Yang baik dipertahankan, kita pelihara, yang belum baik ya kita perbaiki. Itu juga semangat yang kita bawa untuk di perubahan dan perbaikan di tahun 2024 ke depan. Begitu. Kalau kita lihat data di sini, kita tentu harus melihat ini sebagai satu kesatuan bahwa ini adalah segala sesuatu yang mengakar. Kita juga tidak bisa hanya melihat ini dari 2023 ternyata masih banyak pendukungnya siapa yang masih menggunakannya gitu. Kita juga harus melihat bahwa ini adalah dampak dari yang terjadi 2019 yang lalu, di mana ada pendukungnya Jokowi dan kemudian ada pendukungnya Pak Prabowo yang kemudian sekarang Pak Prabowo justru juga ikut di pemerintahan. Ini yang mungkin belum diedukasi kepada masyarakat saat ini. Edukasinya ini yang selalu kita bilang bahwa ini di elit sudah sama-sama konsolidasi kepentingan masih sudah terjadi, tapi kemudian di akar rumput ternyata kebencian itu masih ada begitu. Nah, sehingga ini harapannya yang akan kita bawa ke depan, bahwa mulai 2024 ini harapannya ada adu gagasan, ada adu pemikiran bahwa perbedaan politik tidak harus selalu dibawa seperti yang Bang Deddy bilang sampai mati, sampai ke ranah-ranah personal. Seharusnya tidak begitu. Bang Deddy kalau dengar seperti ini kan ini tingkat elit ya, ada pengurus di DPP, juru bicara muda, Bang Deddy sebagai politisi PDIP, ini kan di tingkat elit. Bagaimana PR-nya adalah bagaimana menyampaikan pesan ini ke tingkat akar rumput, Bang Deddy? PDIP melakukan hal konkret nggak? Loh, kalau kita ini kan salah satu partai yang tidak punya pasukan medsos yang serius ya. Masa sih? Silakan dilihat di mana PD Perjuangan punya ada satu tempat, di situ ada buzzer, ada server yang gila-gilaan. Silakan, saya berani taruhan satu Fortuner deh. Ya, kalau bisa temukan ada PD Perjuangan punya tempat seperti itu. We don't have it. Ya, jadi silakan dan bisa dilihat bagaimana kita ya ini kan partai wong cilik ya. Jadi kita memang mainnya di akar rumput gitu, bukan di depan laptop saja gitu ya. Jadi kalau saya mau melihat bagaimana ini kenapa masih terus terpelihara? Karena memang ada kepentingan elit di dalam. Jadi ada dua wajah ini elit-elit kita ini. Di depan wajah begitu baik, kawan lama, patriot, inilah hantu belau, di belakang mainkan terus kan ini semua kalau elitnya nggak ngomong, nggak selesai nih barang. Jadi Bang Deddy melihat masih ada yang menggunakan ini sebagai strategi. By design. By design. Ya, dan keluar uang besar untuk ini saya kira. Dan ya kita nggak usah bohong lah. Bagaimanapun sekarang ini, ya apalagi ketika partai atau kandidat itu tidak punya jejaring yang kuat sampai ke bawah, kecenderungan dunia, apalagi pemilih pemula yang sampai hampir 70% dari jumlah pemilih, memang lebih mudah outreach-nya itu melalui media sosial. Ya, saya ini kalau posting misalnya 2.000 yang komen, 1.800 itu pasti pro Prabowo. Karena? Loh, pasukannya paling banyak. Baik itu organik maupun robot. Ya, 150-nya yang milih Anies. Sama. Narasinya sama, cara nyerangnya sama, akunnya beda-beda, kita telusurin, kita tahu oh ini barang dari sana misalnya gitu. Jadi itu tidak memancing PDIP untuk melakukan hal yang sama. Ya, kita juga harus punya pasukan dong buat lawan. Kalau memang nyebut tadi Pak Prabowo dan Pak Anies punya. Ya, mereka main di sana, kita main di bawah. Saya kira pada akhirnya kan akan beresonansi. Ya, karena apa? Siklus di media sosial itu hitungannya detik. Ya, kalau dulu zaman kami muda ini, usia-usia emas ini, itu kita bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, paling banyak sehari terpapar 400 informasi. Iya. Sekarang? Sekarang jutaan, ratusan ribu. Begitu lu bangun, buka ini, TikTok buka, IG buka, ini buka semua. Itu ratusan ribu informasi yang terpapar. Jadi Bang Deddy ini mengkhawatirkan apa yang Anda katakan tadi. Kalau Anda melihat bahwa atau menduga bahwa ada baca pres yang punya pasukan sendiri dan menjadikan ini sebagai strategi. Satu hal memang kita perlu untuk membuktikan itu. Tetapi kalau itu benar, bagaimana kami semua nih? Itu tadi kan udah kelihatan. Kok kalau benar? Tadi data Anda menunjukkan 70,8%
Tadi saya coba gali. Serang menyerang, gitu loh. Itu kan data. Iya, saya coba, kita perlu untuk mengklarifikasi apakah Nggak usah diklarifikasi, data itu. Apakah mereka? Silakan Anda punya mesin periksa apakah itu organik, apakah itu robot. Nah, That's an easy things to do. Dan kami sudah cek. Ya. Ternyata. Apa jawabannya? Itu adalah sebuah kelompok, orkestrasi. betul, Ya kelompok yang menyiapkan itu. Nah, makanya tadi itu menjadi harus kita bahas di segmen berikutnya. Nggak usah, itu yang saya bilang tadi, kalau soal ini mau diselesaikan, elitnya yang selesaiin, gitu loh. Kira-kira berkomitmen nggak atau bisa kita harapkan punya komitmen nggak? Kita lanjutkan obrolan terkait hal ini. Usai jeda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.